Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pariwisata Kota Jayapura menggelar Fokus Group Discussion atau FGD penyusunan dokumen rencana induk ekonomi kreatif tahun 2022. Kegiatan tersebut mengakomodir para pelaku ekonomi kreatif dari 17 subsektor di Kota Jayapura, Papua. Kegiatan FGD tersebut berlangsung di sebuah hotel di Kota Jayapura, Papua. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Aldi Bimantara yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aldi. Ya baik, halo Firda dan juga Tribuners, dapat kami laporkan dari Kota Jayapura, Provinsi Papua terkait dengan agenda pemerintah Kota Jayapura, Papua melalui Dinas Pariwisata Kota Jayapura menggelar Fokus Group Discussion atau FGD terkait dengan agenda penyusunan dokumen rencana induk atau rinduk ekonomi kreatif tahun 2022. Firda dan juga Tribuners, berdasarkan pantauan kami, kegiatan tersebut berlangsung lancar dan kegiatan ini juga mengakomodir para pelaku ekonomi kreatif dari 17 subsektor ekonomi kreatif di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Dan Firda dan juga Tribuners, dari giat FGD yang dilakukan oleh Dispar Kota Jayapura ini dibuka secara langsung dengan penabuhan tifa oleh Asisten 2 Setda Kota Jayapura, B. Widi Hartanti. Firda dan juga Tribuners, kegiatan tersebut diinformasikan digelar selama sehari dan berlangsung aman, tertib, serta lancar, dan melibatkan puluhan pelaku ekonomi kreatif sekota Jayapura, Papua. Dalam keterangan persnya kepada awak media, termasuk kami Tribun Papua, Matias mengatakan bahwa kaitannya dengan FGD ini, penyusunan rencana induk pengembangan ekonomi kreatif di Kota Jayapura dinilai sangat penting untuk dilakukan sebagai pembaruan informasi dan juga pengenalan dunia ekonomi kreatif bagi anak muda di Kota Jayapura, Provinsi Papua, serta ini menginventarisir data-data apa saja yang dibutuhkan oleh para pelaku ekonomi kreatif untuk mengembangkan minat dan bakatnya serta berkreasi di ibu kota Provinsi Papua ini. Firda dan juga Tribuners, dalam kesempatan itu Matias juga menyampaikan bahwa para peserta Fokus Group Discussion ini nantinya akan berdiskusi dengan beberapa narasumber dari Kemenparekraf atau Kementerian Pariwisata begitu, dan juga narasumber dari internal pemerintah Kota Jayapura sendiri. Firda dan juga Tribuners, Matias juga menyebutkan bahwa tujuan dari pembuatan rencana induk ekonomi kreatif tahun 2022 sebetulnya merupakan acuan untuk mengatur rencana jangka panjang pengembangan ekonomi kreatif di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Dan ia mengemukakan juga bahwa selama ini sektor ekonomi kreatif di Kota Jayapura cukup berkembang pesat, walaupun diterpa juga pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu, namun kini banyak pelaku usaha dari subsektor yang ada terus mengembangkan diri dan usahanya begitu. Dan ini juga bisa kita lihat, Vira dan juga Tribuners, berkat buat tangan dari seorang Matias Benonimano yang merupakan Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, titik 0 km Kota Jayapura yakni Taman Imbi yang sebelumnya memang terkesan tidak begitu terawat ataupun kumuh begitu, sekarang sudah kembali menemukan rohnya begitu, diaktifkan kembali sebagai public space atau ruang publik untuk anak-anak muda yang juga berkesenian dan termasuk di dalam 17 subsektor ekonomi kreatif ini untuk beraktivitas dan juga mengembangkan minat dan bakatnya masing-masing begitu. Firda, demikian informasi yang mungkin dapat saya sampaikan dari Kota Jayapura, Provinsi Papua terkait dengan giat Dinas Pariwisata Kota Jayapura menggelar Fokus Group Discussion penyusunan rencana induk ekonomi kreatif tahun 2022. Dari Kota Jayapura, Provinsi Papua, Bumi Cendrawasih, Aldi Bimantara, tribunpapua.com melaporkan. Kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Aldi Bimantara dari Tribun Papua atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Matias Benonimano. Berikut liputannya untuk Anda. Pada hari ini juga Dinas Pariwisata Kota akan melakukan pertemuan di dalam fokus berdiskusi terkait dengan penyusunan rencana induk pengembangan ekonomi kreatif di Kota Jayapura. Dalam hal ini juga nanti kita akan berdiskusi dengan beberapa narasumber dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan juga dari beberapa narasumber yang ada di Kota Jayapura. Tentunya mereka adalah pelaku ekonomi kreatif dan juga beberapa konsultan pariwisata yang ada di Kota Jayapura. Nah, tujuan daripada pembuatan rencana induk ini adalah sebenarnya untuk mengatur rencana jangka panjang pengembangan ekonomi kreatif di Kota Jayapura. Nah, selama ini ekonomi kreatif di Kota Jayapura ini berkembang dengan pesat,
banyak para pelaku usaha dari semua subsektor yang ada itu berkembang terus mengembangkan diri, mengembangkan usaha. Namun ini harus kita atur di dalam suatu dokumen rencana induk menjadi semacam peta jalan atau roadmap untuk kita tahapan-tahapan apa yang harus kita lakukan di dalam pengembangan ekonomi kreatif. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.